Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevita Anfania Putri dengan NIM 20201211093 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Keuangan. Di sini saya akan membahas 3 soal ujian akhir semester mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Pembahasan soal yang pertama, akurasi sendiri adalah ukuran yang menentukan tingkat kemiripan antara hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya diukur. Dalam bidang pengukuran, akurasi lebih dikhususkan pada ketidakpastian pengukuran dari alat ukur. Akurasi sendiri ditetapkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesalahan pengukuran yang dapat terjadi pada suatu alat ukur. Contoh akurasi dalam dunia bisnis biasanya seperti perkiraan kondisi suatu perusahaan pada beberapa tahun yang akan datang dengan melihat dan menganalisa laporan keuangan perusahaan tersebut. Sedangkan kecepatan sendiri adalah menentukan keputusan dengan cepat dan mempunyai alasan tertentu. Contohnya dalam bisnis, manajer bisa mengambil beberapa opsi dalam usaha meningkatkan kualitas perusahaannya. Tentunya dengan mempertimbangkan resiko yang ada antar opsi tersebut. Pembahasan nomor 2. Menurut saya sendiri, teknologi dapat sangat berpengaruh untuk mengurangi bias pada sistem laporan keuangan. Karena berdasarkan kecanggihan teknologi saat ini, terdapat beberapa aplikasi laporan keuangan yang mampu membuat seluruh orang awam paham dan tidak perlu takut tertipu oleh pegawai akuntan pada perusahaan saat pengecekan laporan keuangan. Pada soal nomor 3, saya memilih 5 tipe investor. Yang pertama ada bootstrap. Bootstrap sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menyebut para founder yang menjadi investor bisnis mereka sendiri atau mendanai bisnis mereka sendiri. Keuntungan dari bootstrap ini untuk menjaga agar cash flow bisnismu termonitor dengan baik. Yang kedua ada angel investor. Angel investor adalah sebutan untuk para investor yang memberikan pendanaan bisnis dengan timbal balik mendapatkan kepemilikan saham dari startup tersebut. Karakteristik dari angel investor, biasanya mereka hanya memberikan pendanaan satu kali. Yang ketiga ada venture capital. Venture capital sendiri adalah lembaga keuangan yang memberikan dana investasi ke berbagai macam startup atau bisnis yang masih berada di tahap awal. Venture capital bertugas untuk menghimpun dana para investor dan selanjutnya mengalihkan dana investasi tersebut kepada startup yang membutuhkan. Yang keempat, ada inkubator. Inkubator sendiri merupakan sebutan untuk sebuah program yang membantu perkembangan suatu bisnis atau startup. Selain memberikan dana investasi, program inkubator juga memberikan pelatihan dan monitoring yang dibimbing secara insentif. Yang kelima, ada akselerator. Akselerator sendiri adalah program yang sama serupa dengan inkubator, tapi dengan waktu yang lebih singkat, yakni sekitar 3 bulan. Dalam program akselerator sendiri, kita bisa mendapatkan bantuan dana investasi, serta edukasi dan mentoring untuk pendampingan bisnis. Ini merupakan contoh matriks yang sudah saya buat menurut data dan penilaian 5 kandidat yang sudah saya tentukan, yaitu bootstrap, angel investor, inkubator, venture capital, dan akselerator melalui 5 kriteria yang juga sudah saya tentukan, yaitu paham angka dengan bobot 1,5, insting bisnis dengan bobot 1,5, tidak hobi berspekulasi dengan bobot 2, informasi dengan bobot 2, dan cash flow positif dengan bobot 3. Saya menentukannya dengan cara mengalihkan antara bobot kriteria dengan bobot kandidat. Contoh perhitungannya, paham angka dengan bobot 1,5 dikalikan dengan bootstrap dengan bobot 2 mendapatkan hasil 3. Lalu insting bisnis dengan bobot 1,5 dikalikan dengan bootstrap dengan bobot 1,5 mendapatkan hasil 2,25. Selanjutnya tidak hobi berspekulasi dengan bobot 2 dikalikan bootstrap dengan bobot 1,5 mendapatkan hasil 3. Lalu informasi dengan bobot 2 dikalikan dengan bootstrap dengan bobot 2 mendapatkan hasil 4. Dan cash flow positif dengan bobot 3 dikalikan dengan bootstrap dengan bobot 3 mendapatkan hasil 9. Lalu dari kelima hasil tersebut dijumlahkan dan mendapatkan nilai total
sebesar 21,25. 4 kandidat lainnya saya menggunakan perhitungan yang sama dan mendapatkan beberapa total, yaitu bootstrap dengan total 21,25, angel investor dengan total 21,5, inkubator dengan total 23, venture capital dengan total 21,5, dan akselerator dengan total 19,5. Sehingga dengan hasil-hasil tersebut saya memilih inkubator karena inkubator sendirilah yang memiliki nilai paling tinggi, yaitu 23. Sekian pembahasan dari beberapa soal ujian akhir semester teori pengambilan keputusan yang sudah saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.